Aku baru aja selesai baca bukunya Ko Edward Suhadi yang Panduan Lima Jari. Ini adalah buku keduanya dan ini adalah buku pertamanya. Di sini aku mau coba bahas keduanya. Karena ya gaya tulisannya memang sama, bisa dibilang kumpulan cerita-cerita pendek. Cuman sebelum detail lebih bahas impresi atau soal isi dari buku ini, aku mau mention beberapa hal yang memang bikin aku kagum sama buku ini, yaitu kualitas cetakannya. Nggak tahu gimana ngejelasinnya, sebenarnya ya udah sih kayak kertas kuning aja. Mungkin kalau dibandingin ya secara warna kertas ya sama-sama aja, cuman bedanya entah kenapa cetakan-cetakan warna di sini di buku-buku Ko Edward ini, aku nggak tahu sih pencetaknya dari mana. Ini dari dua buku ini warnanya tuh keren, nyaman banget dilihat, bahkan termasuk foto. Bentar nih, menurut aku ini kualitas warnanya sih bagus banget ya, fotonya nyaman banget dilihat. Ini di buku keduanya, buku pertamanya diterbitkan oleh Insight Unlimited. Kalau buku yang pertama sama Insight Unlimited itu harusnya nama pencetaknya ya. Insight kelihatan harusnya, kelihatan ya, Insight Unlimited. Aku suka banget sama kualitas cetakannya, warnanya tuh bener-bener pop up keluar dan sangat jelas, bahkan di foto dan di kertas yang setipis ini. Kalau misalkan cetak fotonya pakai kertas foto kayak yang di bukan di autobiografi, di biografinya Elon Musk itu biasa, karena memang kertas foto diselipkan di antara kertas-kertas cetak lainnya. Tapi ini kertasnya itu sama, tipis, kuning, cuman kualitas warnanya keren banget. Insight Unlimited. Oke, itu mungkin yang pengen aku mention di awal soal kualitas kertas dan warna yang sangat nyaman dilihat. Jadi ya bacanya juga jadi nyaman gitu. Beda kalau misalkan kamu beli buku bajakan, pasti kualitasnya sangat jauh, nggak nyaman, dan mungkin bahkan tulisan-tulisannya pun nggak jelas. Agak beberapa bisa sangat hilang sehingga nggak bisa dibaca. Jadi ya itu yang pengen aku mention. Kita langsung masuk ke pembahasan buku yang pertama, yaitu buku Mulai Mengerti. Buku Mulai Mengerti ini tuh sebetulnya pesan intinya adalah hidup sebenarnya nggak seacak itu kok. Kita bisa mencoba mempelajari beberapa hal yang memang bersifat universal. Kita bisa mencoba mengerti apa yang memang sedang terjadi di kehidupan kita. Ya analoginya pakai Rubik tadi. Kalau misalkan Rubik Cube 3x3 dikasih ke orang awam yang tidak pernah belajar sama sekali soal Rubik Cube, ya udah dia akan diputar-putar secara random dan akan sangat kesulitan menemukan pola yang pas hingga akhirnya warna-warnanya itu tersusun rapi seperti sedia kala. Tapi di sisi lain, ketika Rubik Cube itu memang diserahkan ke seorang bisa dibilang atlet profesional Rubik, atau orang yang antusias dengan Rubik, yang memang dia mempelajari dia mempelajari pola dari bagaimana cara penyelesaian Rubiknya. Bahkan rekor dunianya itu nggak sampai 4 detik loh. Kalau yang dimention di buku ini sekitar 3 berapa detik pas buku ini ditulis. Nggak tahu udah dipecahin lagi apa belum, cuman sangat jomplang gitu jika dibandingkan antara orang yang memang benar-benar mempelajari Rubik, yang sudah mengerti tentang Rubik, dibandingkan dengan orang yang tidak mengerti soal Rubik. Kalau misalkan orang yang nggak ngerti soal Rubik dikasih Rubik, bisa aja dari perjalanan Bandung-Jogja pun nggak selesai-selesai itu Rubik. Tapi kalau misalkan tadi yang udah ahli, udah yang mempelajari Rubiknya secara dalam, sudah mengerti cara, pattern, pola, dan tekniknya, ya bisa kurang dari 4 detik. Bahkan untuk nambah challenge bisa sambil tutup mata, bisa nyelesain beberapa Rubik sekaligus, bisa sampai di juggling. Nah itu adalah esensi dari buku pertama ini. Mulai Mengerti, sebuah ajakan untuk mencoba lebih mempelajari soal hidup mungkin ya. Mempelajari soal hidup, karena sebetulnya hidup nggak seacak itu. Seperti sebuah Rubik, kalau kita nggak pelajari mungkin terkesan acak. Tapi kalau kita mau mempelajarinya, ada kok pola-pola yang bisa kita temukan untuk menyelesaikan keacakan Rubik itu dan menyusun warnanya kembali. Mungkin itu buku pertama,
Mungkin ada beberapa contoh yang pengen aku ambil. Contohnya itu ada, aku lupa halaman berapa. Di sini. Di halaman 76 ada yang judulnya Pak Supir Sahidi. Dia ini adalah supir dari taksi biru yang tiba-tiba nanya, "Bapak namanya Suhadi?" "Iya Pak, kenapa?" "Enggak Pak, namanya mirip sama saya, Sahidi." Hehehe. Tergelak dia, saya juga. Jalanan macet total, mobil tidak bergerak, saya sedikit merasa kepanasan. "Pak, AC-nya bisa dinaikin jadi nomor 2 nggak?" "Oh, bisa Pak." Nah, bener gitu ngomongnya. Kadang orang suka minta AC-nya digedein. Saya bilang, "Kagak bisa digedein Pak, ini ukurannya udah standar." Hehehe. Tergelak lagi dia, saya lagi juga. "Maaf ya Pak, saya mah orangnya suka bercanda Pak, enjoy aja. Orang kadang marah-marah jadi supir. Wah, jadi supir males, jalanan macet." Lah, saya bilang, judulnya aja supir. Ya pasti kena macet lah, gimana sih? Kalau gak macet, ya jangan mau jadi supir taksi. Hehehe. Setelah beberapa hari letih, didera tekanan dan tantangan pekerjaan, kata-kata Pak Sahidi terdengar seperti suara Tuhan. Kalau nggak mau bla bla bla, ya jangan jadi bla bla bla. Kan judulnya aja bla bla bla. Ya pasti bla 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 lah, gimana sih? Pak Sahidi ternyata jauh lebih dewasa daripada kebanyakan kita. Semoga banyak tarikan Pak. Ya itu tentang perspektif. Mungkin beberapa orang mengeluh menjadi supir taksi di Jakarta karena kena macet, tapi ya itu kan resiko sebuah pekerjaan. Kadang kita juga mungkin mengeluh atas keputusan karir yang mungkin kita sendiri juga yang memilih. Mengeluh menjadi guru dengan gajinya yang kecil, padahal sebetulnya sebelum jadi guru kan kita sendiri udah tahu bahwa gaji guru itu kecil. Jadi ya harusnya memang konsekuen. Format tadi yang kalau nggak mau itu bisa kamu isi dengan berbagai variabel yang mungkin relate sama hidup kamu. Karena seperti di tulisan ini, Pak Sahidi ternyata jauh lebih dewasa. Jadi itu, buku-buku Ko Edward, baik yang mulai mengerti atau panduan 5 jari itu kumpulan tulisan-tulisan pendek seperti itu. Yang mana memang konteksnya untuk ini adalah sebuah ajakan untuk mencoba mengerti hidup yang acak itu sebetulnya tidak seacak itu. Kadang mengganti sedikit perspektif aja, itu bisa membuat kita mengerti terhadap sesuatu, bisa itu masalah, bisa itu pertanyaan, bisa itu apapun lah. Jadi itu, mulai mengerti. Aku mau langsung lanjut ke buku yang kedua. Ini buku baru, ya ini ada tanda tangannya ya. Karena aku juga pesan pas pre-order. Kelihatan? Nah, kelihatan ya. Oke. Kenapa namanya panduan 5 jari? Jadi di sini tuh dibahas bahwa kita dulu diajarin, seenggaknya aku juga ngalamin, nggak tahu ya generasi bawah kamu penonton apa masih belajar atau enggak. Cuman dulu aku diajarin untuk membedakan apakah bulan itu 31 apa 30 hari menggunakan ini ya, pundak jari ini. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dimana setiap pundak yang memang tinggi itu tuh 31, yang rendah itu 30, kecuali tentunya Februari. Februari berarti 28, kalau tahun kehabisan 29. Dan pelajaran menggunakan punuk jari ini tuh kan sangat berbekas setidaknya di aku. Jadi nggak pusing membedakan bulan mana yang 31 hari, bulan mana yang 30 hari. Nah, dari analogi punuk jari ini, Ko Edward tuh juga pengen coba bikin analogi yang sejenis, tapi konteksnya adalah tentang purpose, tentang tujuan hidup kita, tentang semacam contekan untuk orang-orang yang bingung akan hidupnya. Dan diberilah nama panduan 5 jari untuk yang bingung mau kemana. You can see that. Terus kenapa namanya panduan 5 jari? Ini dijelasin di prolog bahwa ya namanya jari jempol itu seperti emoji jempol, tentang selalu memberikan yang terbaik. Jari telunjuk dengan arahnya yang ke atas adalah tentang selalu bertumbuh. Jari tengah agak-agak enak, dengan dirinya yang paling menjulang adalah tentang bersyukur untuk diri kita yang berbeda.
Jari manis adalah tempat berlabuhnya cincin-cincin cinta, dan persahabatan adalah tentang membangun hubungan-hubungan yang dalam. Jari kelingking, si paling kecil, adalah tentang menanam benih di kehidupan orang lain. Di mana rumusnya? Ya ngarang sih, di sini juga ditulis. Jadi memang cocok logi aja, cuman akhirnya paduan 5 jari itu bisa jadi semacam reminder, contekan ketika orang ngerasa bingung harus kemana. Jadi tadi ya, berdasarkan deskripsi dari setiap jari, di bab jari jempol itu kita diajak untuk selalu mengerjakan yang terbaik, all out, ikhlas, tulus, pokoknya lakukan yang terbaik. Jari telunjuk ini untuk selalu bertumbuh juga sekaligus kalau yang aku tangkap ya bahwa kita untuk salah satu tulisannya mengajak bahwa kita itu ya harus menarget sesuatu. Terlepas dimanapun posisi kita harus punya target. Sama seperti analogi ini aku buat sendiri, semua orang itu bisa menargetkan untuk naik ke puncak gunung terlepas dari kondisinya seperti apa. Mau kondisi berat badannya kecil, sedang, ataupun gendut sekalipun, semua bisa untuk menarget naik gunung. Bahkan di somasi kemarin kan ada salah satu peserta yang dia tuh nggak punya kaki tapi dia mendaki gunung tertinggi kedua di Indonesia apa di Jawa Tengah, lupa, Kerinci apa Rinjani, ya itu deh. Tapi dengan keterbatasan kakinya nggak ada sebelah. Jari tengah ya kita diajak untuk mengenal dan menerima sisi-sisi yang berbeda dari kita, karena ya itu yang membuat kita unik. Jari manis kumpulan tulisan-tulisan tentang cinta, persahabatan, relationship, tentang ya kita perlu berinvestasi, kita perlu merawat itu, kita perlu menanam benih di tumbuh. Benih sebenarnya di kelingking, cuman di bab jari manis kita diajak untuk ya peduli terhadap relation kita, karena kita memetik apa yang kita tuai termasuk di relation. Kita menerima cinta sebanyak kita memberi cinta. Dan jari kelingking ini ya tentang menanam benih di kehidupan orang lain. Bahwa pada dasarnya buku ini juga proses Ko Edward menanam benih di kehidupan aku, karena akhirnya aku punya panduan, aku punya contekan ketika mungkin aku bingung mau ngapain, ya udah tinggal pilih salah satu. Mungkin ketika lagi bingung aku bisa mencoba menerima keunikan aku, atau satu hari aku mencoba membuat sesuatu biar bisa menyebar benih ke kehidupan orang lain, atau ya all out membuat hal sebaik mungkin, sekeren mungkin, semaksimal mungkin. Yaitu, jadi bisa dibilang kedua buku ini adalah sebuah reminder, sebuah ajakan, sebuah petunjuk untuk menjalani hidup dengan lebih baik, untuk mengapresiasi momen yang ada, pokoknya untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Dan format penulisannya seperti yang sempat aku mention juga beberapa kali di video, ini tuh kumpulan tulisan-tulisan pendek yang mengambil pelajaran dari hal-hal kecil yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi bisa dibilang jurnal juga sebenarnya. Dan buat aku pribadi, buku-bukunya Ko Edward ini jadi inspirasi jenis buku yang mungkin bisa aku buat kalau memang aku pengen nulis buku. Dan kamu juga mungkin bisa buat buku sejenis ini kalau memang tertarik untuk nyoba nulis buku tapi belum ada expertise yang terlalu dalam. Jadi ya udah, coba aja tulis pelajaran-pelajaran yang kamu ambil, yang kita ambil dalam kehidupan keseharian kita dengan jujur, dengan tulus, dan mungkin itu bisa jadi buku semacam ini. Ya itu mungkin buat video kali ini. Videonya udah panjang banget karena ya memang aku senang banget bacanya. Ini buku yang bisa kamu baca secara random, nggak usah berurutan, kamu bisa buka buku random halamannya dan ya udah baca di situ, buka di sini, baca di situ, atau kamu nentuin pengen namatin bab jari apa, atau ya bisa serandom itu karena kumpulan tulisan-tulisan pendek yang relate dengan kehidupan kita karena memang pelajarannya diambil dari kehidupan sehari-hari. Ya sekali lagi segitu aja videonya, sampai jumpa di video catatan belajar yang lainnya. Ya.